Alhamdulillah ala ni'amihi dzahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati al-hadis. Sembah sujud pangabdian pamujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae nu ibadah nu mutkeun galuh rasulna. Para wargi miwah para sepuh satacan sim kuring ngadadar ngaguar langkung tipayun sim kuring nedawidi bahasa pangjajabna nganggo bahasa Indonesia atanapi campur sari jalaran ieu gunem catur ieu gempangan ditungkulan oge ku wargi-wargi urang di luar Jawa Barat utamina nu teu ngartos bahasa Sunda ngalangkungan layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media kali media sosial Prodah Persis Pangalengan. Ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus orang tua dan guru kita Pak Haji Hoer dan keluarga besar Haji Adung Allahu Yarhamu beserta para sesepuh dan senior jam'iyah, tak lupa Ustadz Budi dan para ketua serta jajaran taskil PC hingga PJ Persis dan otonom di Kecamatan Pangalengan, tak terkecuali pimpinan ranting Sukamana, mudir dan asatid pesantren Persatuan Islam Al-Firdaus beserta madrasah yang senantiasa mendapatkan dukungan setia dari para mubaligh dan mubalighah, para mujahid lembaga pendukung Baiklaz, Sigab dan Suruhon beserta Brigade Persis di Kecamatan Pangalengan. Alhamdulillah atas kudrah hirodah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Pangalengan edisi terakhir di tahun 2025 dengan materi edisi tutup buku tahun 2025 ini sebagai bagian dari rasa tasyakur binikmah atas penerbitan buku kedua hasil sidang Dewan Hizbah yang berjudul Panduan Pernikahan Sesuai Syariat Islam menggenapi buku pertama yang pernah disampaikan dalam kajian berkala Persis Pangalengan, yaitu Panduan Khutbah sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita awali kajian ini dengan menyimak pengantar Ketua Dewan Hizbah dan sambutan Ketua Umum PP Persis atas penerbitan buku-buku ini. Pengantar Ketua Dewan Hizbah PP Persis Al-Ustadz Zainanda setelah menyampaikan tahmid, beliau mengantar kita dengan menyatakan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang tidak ada Rabbul Alamin kecuali Allah. Maha suci Allah yang menciptakan makhluknya berpasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Tuhan yang menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka
maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Demikian firman Allah dalam surat Yasin ayat 36. Wa annahu khalaqaz zawjain adz-dzakar wal untha min nutfatin idza tumna. Dan bahwasannya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan. Demikian firman Allah dalam surat An-Najm ayat 45 sampai 46. Baik laki-laki maupun perempuan ada kebutuhan khusus yang dipenuhi oleh pasangannya. Dalam memenuhi kebutuhan khusus ini, Allah menetapkan aturan nikah, yang dengan aturan itu kebutuhan terpenuhi, kehormatan terpelihara, baik kehormatan adamiah yaitu kemanusiaan maupun kehormatan diniyah, keagamaan. Walladzi hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Demikian firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7. Dewan Hizbah memandang perlu untuk menyusun buku panduan munakahat untuk umat agar dalam pelaksanaan pernikahan sesuai dengan syariat. Alhamdulillah akhirnya buku ini bisa terbit. Selaku Ketua Dewan Hizbah menghaturkan jazakumullah khairan katsiro kepada semua pihak yang telah membantu, terutama Ketua Komisi Muamalah Dewan Hizbah yang ketuanya Al-Ustadz Dr. Latif Awaludin dan anggota Sekretariat Dewan Hizbah yang telah bersusah payah menyusun materi buku ini. Dan juga kami haturkan jazakumullah khairan katsiro kepada Bapak Haji Abdurrahman Lembang dan keluarga, dan juga Waketum Wakil Ketua Umum PP Persis Profesor Atif Latiful Hayat PhD yang telah membantu kami. Semoga buku ini bermanfaat untuk semua dan semoga menjadi sedekah jariyah, amin ya robbal alamin. Itulah pengantar dari Ketua Dewan Hizbah. Selanjutnya kita simak sambutan Ketua Umum PP Persis Al-Ustadz Dr. JJ Zainuddin atas penerbitan buku ini. Islam diturunkan Allah ke muka bumi untuk menjadi pedoman hidup manusia dalam menjalankan tugas dan kewajiban hidupnya sebagai khalifah dan hamba Allah. Dengan syariat Islam yang sempurna, maka tugas kekhalifahan dan tugas pengabdian dapat terlaksana dengan baik dan benar. Bukan hanya itu, tetapi juga membawa rahmat bagi semesta alam. Di antara lingkungan terpenting dalam mewujudkan tugas kekhalifahan dan kewajiban ibadah adalah melaksanakan syariat Islam
dalam lingkup keluarga. Keluarga adalah unsur terpenting pembangunan masyarakat dan negara. Suatu negara bisa saja bubar karena perang dan disintegrasi, tetapi selama ada keluarga-keluarga yang utuh, masyarakat dan negara akan terbangun kembali. Tetapi jika sudah tidak ada keluarga yang tersisa, maka tidak akan ada masyarakat. Karena itu sangat wajar jika sebagian besar syariat Islam bertalian dengan hukum-hukum keluarga. Maka pembentukan keluarga menurut syariat Islam diawali dengan adanya akad pernikahan untuk menyatukan dua insan yang berbeda jenis kelamin agar hidup dalam satu ikatan yang sah. Dari keluarga yang terbentuk secara sah itulah maka lahir anak cucu keturunan yang sah pula. Dari ikatan pernikahan itu pula lahir berbagai hukum syariat yang sangat banyak dan penting dalam menata keluarga, seperti lahirnya hukum pergaulan suami istri, hak dan kewajiban anak kepada orang tua ataupun sebaliknya, pendidikan keluarga, hukum bercerai, talak dan rujuk, hukum waris, hibah, wakaf, wasiat, dan lain sebagainya. Maka keberhasilan membangun keluarga dengan benar dan mampu menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam keluarga merupakan salah satu kunci kesuksesan dakwah, membangun masyarakat dan negara yang taat pada syariat. Sebaliknya, kegagalan membangun keluarga adalah kegagalan membangun peradaban Islam pada masyarakat. Untuk membangun keluarga yang berdasar nilai-nilai syariat, kaum muslimin wajib mengetahui dan memahami ajaran syariatnya secara baik dan benar pula. Diawali dengan pemahaman yang benar tentang tujuan, hikmah, dan tata cara pernikahan yang berdasarkan dalil-dalil syariat yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang telah disahihkan para ulama. Pimpinan Pusat Persatuan Islam melalui lembaga Dewan Hizbah yang mengkaji, memberi fatwa, dan memberi panduan tentang berbagai masalah hukum syariat terus berikhtiar dengan niat ikhlas memberikan penerangan dan dakwah kepada umat agar semaksimal mungkin mampu berpegang teguh dan menyelaraskan segala aspek kehidupan dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, agar semua aspek kehidupan kita benar-benar memiliki nilai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pimpinan Pusat Persatuan Islam, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, teriring doa jazakumullah ahsanal jaza atas segala kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas, serta kerjasama seluruh tim penyusunan buku panduan pernikahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai bagian dari amal jihad kita yang memberatkan timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Semoga buku ini memberi manfaat yang besar bagi umat yang ingin melaksanakan pernikahan
dan seluruh prosesinya yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, serta jauh dari tata cara yang berbau mistik, takhayul, khurafat, pembubadiran, dan hal-hal lain yang tidak bermanfaat bagi pembangunan keluarga. Dan semoga ke depan dapat juga diterbitkan buku berikutnya yang memberikan panduan membangun keluarga muslim yang sakinah, mawaddah, warahmah, menggapai kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Bandung, 1 Oktober 2025, tertanda Dr. JJ Zainuddin. Begitulah Bapak Ibu, kurang lebih pengantar dan sambutan baik dari Ketua Dewan Hizbah maupun dari Ketua Umum PP Persis sebagai rasa tasyakur binikmah atas penerbitan buku kedua karya Dewan Hizbah. Maka nanti tinggal 2 lagi periode 2026 hasil sidang 2025, mudah-mudahan itu juga bisa segera diterbitkan. Saya mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu di Pangalengan yang belum terbit nih menyusul, dan saya tidak akan pernah bosan mengingatkan, yaitu tentang jaminan sosial menurut syariat berdasarkan kebijakan jam'iyah. Dewan Hizbah telah bersidang tentang BPJS. BPJS peserta miskin sudah pasti halal karena subsidi. Tapi BPJS yang beriuran, kita menyadari belum sepenuhnya bersih dari unsur-unsur haram. Maka Dewan Hizbah melalui PP mendorong pemerintah agar segera diterbitkan BPJS syariah. Maka hari ini kita pakai BPJS non miskin karena keterpaksaan selama belum ada solusi. Nah, punten Bu, maka Bapak Ibu nu mampu mayar toh yang miskin, dolim hak batur, teras kenwe iuran da kapaksa eta. Sami siga urusan gas melon, al aslu pil meloni gitu kan, al miskinu ayeuna urang padahal mampu teu miskin terus make gas melon pandolim gitu. Nah, maka diharapkan buku panduan jaminan sosial ini memberikan solusi. Kada abudi tapi tadi di Pangalengan mah entong aya bejana pengajian bubar gara-gara ustadna panas tiris. Pengajian tersendat kulantaran naon Bu? Ustadnya dolim karena motor, ari motorna disiksa, ai dirawat henteu, atau puguh tiap kali dipakai ban kempes. Nah, bade di mana jaminan sosial? Kan teu mungkin. Tah, itu contoh bentuk jaminan sosial. Maka Dewan Hizbah memberikan kewenangan kepada jam'iyah untuk mengelola sumber. Bade tina iuran anggota, bade tina zakat menjadi kebijakan. Gitu Pak. Itu mudah-mudahan 2026 kami punya PR yang harus segera ditunaikan untuk menjadi panduan bagi bidang maliyah, bidang ekonomi, bidang sosial, dan demikian juga untuk umat. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, kami mohon doa mudah-mudahan tahun 2026 bisa diselesaikan dan kemudian diterbitkan. Yang terakhir satu lagi, upacara bid'ah gitu. Oke, ini masih penting Abudi, silakan nanti dicek lagi. Hari ini sejarah tentang budaya dan ritual di kalangan muda kita mulai melemah, sehingga latah belum bisa membedakan mana ritual mana budaya. Oke,
Manaros ka bapak, terpercaya ka bapak maka ibu we. Ibu araya cik bade naroskeun. Ari Pangalengan tahun sabaraha berdiri? Gitu. Jadi siga hari jadi Kabupaten Bandung kulantaran teu apal sejarahna terkadang melampaui batas jadi haram. Padahal menang, sabalikna nu menang diharamkeun atau nu haram dimenangkeun gara-gara teu apal sejarah. Nah, ini Bapak Ibu juga menyangkut dalam konteks pernikahan. Sejarah ieu teh tos dipelajari. Disangkana sekedar budaya padahal ya ritual siga nincak endog. Jeblag panto, pabetot-betot bakakak, kalebet nyawer. Kan kulantaran teu apal sejarahna dianggap nate budaya padahal asal muasal nate ritual, bukan sekedar pabetot-betot bakakak. Nah, contoh ya sekali deui ieu ka budak ngora ye. Zaman kami angkatan 90, Parasit Akidah karya Ustadz Marsa itu masih akrab dibaca. Tak ini mah pantos jarang dibaca ke barudak ayeuna teh sehingga teu tiasa milah. Nah, contoh janur. Pan janur teh sanes nu di jalan. Nu di jalan mah umbul-umbul. Janur mah nu dilebet di pelaminan. Biasana kanan kiri disusun dihias buah-buahan. Teu meunang sembarangan buahna ge teu meunang aya buah naga da ngegel. Kulantaran teu apa disangkana janur teh nu di luar. Padahal eta mah umbul-umbul sebagai ciri. Nah, karena apa? Teu tiasa milah lantaran teu apa sejarah. Nu lucu Bapak Ibu memulai streaming nambu nyawer. Al aslu pil nyawer teh ku beas diganti ku permen bidaah eta teh. Da teu aya teh dituna nyawer ku permen. Ku beas teh eta teh pakemna kitu sebab aya keyakinan. Oke? Digentos ku duit receh atuh buku tarang atuh. Ngajaran lo da kami alung-alung ke receh beletuk gitu. Nah, kan kontroversi lengser, kontroversi di kalangan para ahli budaya, apakah murni budaya atau ya ritual gitu. Nu pasti teu boga biaya mah tong maksakeun gitu. Nah, jadi sekali lagi, nah kami menyusun buku-buku upacara bid'ah termasuk hari jadi Kota Pangalengan, kabupaten boleh atau tidak. Penting sama nanti ada pembahasan di buku nikah ini berkenaan dengan mana budaya, mana yang memang sudah menyentuh urusan ritual. Jadi kurang lebih seperti inilah Bapak Ibu bukuna amanat ti Ustaz Jae. Ari bedah buku teh tong jelas teuing bisi teu meuli gitu. Maka gambaran umumnya buku panduan pernikahan ini kurang lebih Bapak Ibu ada 6 bab dengan bab penutup. Oke? Selain tentu muqaddimah yang menggambarkan bagaimana tentang metode Dewan Hizbah dalam meneliti, dalam memilah, dalam istinbat ahkam, termasuk bagaimana langkah menyusun buku ini dan proses sampai sah menjadi buku jam'iyah. Oke, yang disebut dengan metodologi penyusunan buku. Ya, itu silakan dibaca di muqaddimah. Nah, karena sudah 5:30 ini tutup buku ya. Saya ingin masuk di halaman 73 sampai 56 yang bawa buku. Yang belum nyepeng buku tong ningali gitu. Dah, yaitu ada bab contoh keputusan hukum Dewan Hizbah dalam buku. Nanti ada bab
masalah-masalah dalam akad pernikahan cik ari seren sumeren di zaman Nabi ayah henteu, di zaman sahabat ayah henteu, pek teh teu aya terus diayakeun meunang henteu gitu. Nah itu contoh ya. Oke, inilah yang dibahas Jar di halaman 23. Kita langsung kepada kasus di antara contoh yang diputuskan dalam buku. Masalah-masalah dalam akad pernikahan nanti di halaman 73 sampai 56 76 ya, banyak mundur gitu. 73 sampai 76 ada pembahasan tentang adat sebelum pernikahan. Nah, Bu ya, nanti penting ini memilah adat istiadat yang masuk dalam rangkaian akad serta beberapa kebiasaan tersebut ada yang dianggap atau seolah bagian dari syariat, padahal hanya adat atau tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka adat sebelum akad terbagi menjadi dua. Ada adat yang dibolehkan alias tidak bertentangan dengan syariat, ada adat yang terlarang karena bertentangan dengan syariat. Contoh, Dewan Hizbah pada sidang tahun 95 nih tentang upacara adat dalam pernikahan memberikan panduan umum bahwa upacara adat dalam pernikahan atau khitanan yang mengandung unsur syirik, bid'ah, tahayul dan tabdir hukumnya haram. Oke, maka dikuatkan dalam buku ini beberapa contoh adat yang boleh. Pertama, pengalungan bunga sebagai simbol penyambutan ikromuduyuk, karena syariat tidak membakukan bagaimana menghormat tamu dalam acara pernikahan. Kebiasaanana ngahormat tamu teh ku kembang, maka itu termasuk adat yang dibolehkan. Tak gitu Bu. Jadi teu aya di Islam, tapi taya di Islam teh tidak lantas jadi bid'ah gitu. Kenapa? Karena dalil ngahormat tamu mah aya, ngan kumaha bentukna Islam tidak mengatur. Nyapan tesweh meureun Bu nyambut tamu dina acara kitu teh ku kembang naon dikalungkeun, boleh itu keputusan. Itu keputusan Dewan Hizbah tuh gitu Bu. Nah, dua, contoh adat yang dibolehkan tidak bertentangan serah terima calon mempelai pengantin. Ngan ieu mah saran Dewan Hizbah teh Bu, tong sok nyentang porsi ustad. Da sanes ceramah. Intina mah nyerahkeun calon panganten. Naon Bu? Ti sausap sirah jeung totombe nepi ka sausap dampal jeung pan intina teh eta. Ulah kieu boleh tapi jadi ngaganggu nu pokok akad nikah lantaran seren sumeren teh panjang. Naon kalakah ceramah tungtungna ustad dengan 10 menit da beak porsina. Naon ngaganggu lapak ustad gitu. Boleh tapi silahkan dikondisikan. Puntennya ke orang Pangalengan, lamun seren sumeren mending tong ku ustad. Urang biasa ku ustad sok lilat gitu. Aya ge punten Bu. Aduh cenah bapak mah saya meni pondok, lain pondok teu boga deui bahan gitu. Mending lain ustad. Ku ustad mah sok panjang sare teh. Padahal pokok tah ulah ngaganggu sanajan boleh. Ulah ngaganggu nu pokokna ngaganggu jadi akad nikah misalkan gitu.
hukum asalnya boleh eta teh adat da teu aya di zaman Nabi jeung sahabat tapi dibolehkan da ya. Nah itulah beberapa contoh. Teras Bu naon Bu? Simbolis serah terima cindera mata. Boleh ngan aya muruah nu kedah dijaga. Naon Bu? Ulah jeroan teuing tadi sidi ditemrakeun gitu. Cik atuh tutupan we. Sebab punten Bu, di hiji daerah apa yang dibawa menggambarkan kemuliaan panganten. Kamu gini sanes mah Bu, domba dibawa, kasur dibawa, geningan Bu gitu. Nepi ka WC we dibawa gitu. Boleh, tapi kedah dijaga muruahna satiasa di bulan mah bulan we gitu. Komo urusan tadi kan aya ningali jeroan teh di kamana ditemrakeun. Sedikit eta teh privasi. Gitu kalakan ditembong-tembong gitu. Jadi simbolis bingkisan atau tadi kadedeh boleh. Tapi tolong diperhatikan, dijaga gitu. Ya. Mata tong loba teuing Bu, estafetna lila gitu. Teu pegat-pegat bakat ku loba. Tungtungna mah akad nikah deui ka centang tah. Punten KIO, KWO, Bu. Kade. WO tidak berwenang ngatur berhubungan syariat. Urang nu boga hajat tong loba diatur ku WO. Contoh sungkeman. Mama, abi punten. Coba datu jadi tahusu atuh bener teh coba. Nya. Nah, kapan WO na mah kikituana teh dibayar. Ulah Bu, nu kitu teh kumaha nu gaduh hajat. Diatur ge, mama abdi teh mama. Coba. Jadi urang teh ongko ieu teh sakral. Khidmat kan bari jeung hayang seuri. Sebab di drama Mamah punten mamah abdi teh nya loba dosa heueuh cenah mana teh. Tah, pernak-pernik nu kieu punten Bapak Ibu. Urang mah gaduh muruah, WO mah kumaha urang. Contoh punten Pak. Salah satu yang perlu kita kritisi tentang standing party. Alasanna naon? Mahal mayar kursi tambahan dina paket gedung. Punten Bu, nepi ka dahar nginum nangtu nu disebut standing party. Matak simkuring masuk tegas Bu, lamun kanu ngulem ihwan urang di gedung siga kitu kanyatan dua pilihan. Satu ngampar lesehan, nu kadua uih da teu nyaman urang teh Bu. Da itu contoh naon ari keur nu pokok ngabiayaan kursi demi muruah syariat diuk nyebut teu mampu, ari ngabiaya anu pernak-pernik lain wae sabaraha wae dibiayaan tak ulah kitu gitu. Sekali deui WO mah kumaha urang nu ngalanggar syariat tolak. Nah, da WO mah teu ngartieun. Nah, maka saya menyarankan drama sungkeman sedapat mungkin urang mah teu kedah wios teu kedah diatur rek alami ceurikna kitu we teh. Tapi ya, jadi sekali lagi adat yang tidak bertentangan dengan syariat boleh, tapi harus dijaga apabila punten ngaganggu nyentang nu pokok. Naon? Karena teu gratis. Biaya badag sanggup dibiayaan, tapi siga kursi terkadang alasannya karena mayar deui tak kitu. Sudah. Nah, sementara adat yang bertentangan dengan syariat yang tadi saya sebutkan contoh-contohnya di tahun 95, saweran itu karena keyakinan. Nincak enog keyakinan diadakan, jeblak panto terus apanya jeblak pantonya udah kayak namanya khawatir orang Sunda teh apalan jeblak panto Bu gitu. Dah itu bukan budaya.
asal muasalnya tina keyakinan. Nah bet kedah ku beasok naon bu? Ritual kesejahteraan. Kulantaran ku permen hirupna teh beas teh boga gitu, permen loba gitu. Itu teh ritual. Karena ada kayak ritual kesejahteraan, matak simbolna teh padi gitu. Dah, maka sebelum akad membuat sesajen untuk leluhur atau tadi makhluk gaib yang biasa dihadirkan baik di gedung maupun di rumah dalam rangka meminta restu, tak terkecuali bu memilih hari baik. Halo, tah lamun ibu milih poe nikah tanggal seki karena naon? Kahiji gedung pinuh bedi gedong, lain karena naon? Hari kamari goreng sanes. Nu kadua kukumpul biaya, berarti teknis kan? Tak iya mah karena aya keyakinan. Biasana naros heula menghitung hari judulna tuh. Nah, tong hari eta naon goreng. Aya di batur teh kitu. Jadi menentukan hari baik pernikahan. Begitu rumah tanggana teh Bu, punten loba paket rok tuhnya dateng ngagu ka mamah cenah. Cek mamah kuna poe Rebo hari teh. Ujang mah kalah kahayang Sabtu gitu. Pada naon? Teu akur wae rumah tanggana da gampil dikaitkeun. Nah itu contoh beberapa adat yang nyata-nyata bertentangan dengan syariat. Sudah. Kemudian contoh lain ngaji Quran. Bu, dalam rangkaian akad nikah ada pula pembacaan ayat suci Al-Quran. Secara hukum Dewan Hizbah tidak menemukan dalil umum keutamaan membaca Al-Quran di mana saja. Oke? Karena akad nikah teh di mana saja gitu. Pada dasarnya dibolehkan. Dah? Walaupun tidak ada dalil secara khusus. Tapi sekiranya Bu membaca Al-Quran teh dikudukeun sebelum akad nikah, maka dikudukeunana bisa menjadi syariat baru, hukumnya bisa jadi bid'ah. Maka acuannya dalil-dalil umum, dibolehkannya karena petunjuk umumnya, bukan dikhususkan. Termasuk Bu, akad nikah kudu di masjid. Kan barabe eta teh Bu sebetulna mah kudu ka dieu deui kitu. Lamun kayakinana di masjid aya padila. Padahal bisa di gedung teh keyakinan kudu di masjid, ka masjid heula akad. Tah lamun aya keyakinan tadi lebih di masjid, maka bisa jadi syariat baru. Dah. Contoh lain istighfar, syahadat, sholawat dan al-fatihah sebelum akad. Oke, sakapeung tugas lebe ieu teh. Nya dalebena seorang Persis pan teu tiasa dicarek. Sok cenah syahadat heula. Wanita panganten nyebutkeun, "Pak, saya mah geus Islam." Tara kan? Tah, andai kata teu bisa dicarek oge, keuna cenah manehna. Manehna maca astagfirullah loba dosanya gitu Pak. Urang mah teu kudu nuturkeun. Gitu maksud contoh teh. Karena ieu menjadi aturan KUA. Punten tentang beja-beja ieu asli ya. Ieu Bang. Nah. Zaman pun adi mun teu salah. Nenungkulana Abah Usman. Sederhana kan? Min, bisa teh obrolan cenah ka KUA. Nah, dan pokoknya pencatatan administrasi. Tong make jeung tadi kudu tadi syahadat dan sebagainya gitu. Sumpingan gorang KUA teh. Pak, biasa teh kiki gitu. Nah, dan penting mah administrasi. Bari heureuy. Erat. Margi mayar teh jeung paket istighfar gitu.
bahasa kasarna naon gawe kami atuh gitu. Jadi kitu nate tugas sanes karena tadi fikih munakahat tugasna kudu kitu era sebab panjang pondok paketna sarua harga. Tadi nama bisugan bisa diskon gitu. Bisa kedasa kieu maya rate lantaran aya istighfar aya syahadat atau sugan we nyata tunggul administrasi memimpin tadi ijab qabul sugan aya diskon. Naon karunya cenah tong pondok teuing udah gawe era cenah kami pokona mah geus kitu naon bae lah mau di korting gitu. Gitu mun disebutkeun apa. Udah ya itu namanya standar KUA itu teh Pak. Jadi urang mah teu kedah ngiringan canikahan. Macan tong nuturkeun antep we. Nah gitu. Sudah. Nah, jadi para petugas yang biasanya membimbing orang-orang yang akad, wali, calon pengantin untuk istighfar, syahadat, sholawat dan Fatihah. Begitu ya. Terakhir asli yaitu wisol atau satu napas gitu dalam ijab qabul. Nah, dalam prakteknya adat ini menekankan pentingnya kelancaran dan kesinambungan dalam pengucapan akad disebut wisol. Istilahnya itu satu napas atau itisol. Kadang ya ditentukan oleh kita sebagai saksi. Pan kieu Pak punten Pak. Geningan jauh ditepak gitu kan. Nya sok jauh ditepak gitu teh. Kan ngaranna ge kakara nikahna reuwas atuh poe teh lain nyambung reuwas kan. Kieu Pak. Tarima abdi nikah ka bapa nganggo mas kawin budak bapak kan jadi kitu eta teh. Tarina mah hayang wisol kalakah jadi naon kararago. Maka saksi yang menentukan kumaha saksi sah we gitu sah entu gitu kan beki 3 kali diulang lain lancar kalaka beki tadi gitu Mbak naon dengan mas kawin dianyuk gitu penawan dituna sudah. Jadi tidak ada keharusan yang namanya wisol nyakeun Mbak itu panganten kumaha panganten udah ngambil napas heula gitu nanaon terus sok cenajang ke atuh apa cinta da abdi teh kakara itu nikah teh abdi ngambil menang gitu. Sudah. Jadi praktek satu napas dalam ijab qabul merupakan kebiasaan karena pada dasarnya tidak ada ketentuan dari Quran Sunnah diharuskan itisol. Jika praktek akad nikah antara ijab dan qabul diyakini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian ijab qabul, sehingga akad nikah harus diulang karena semata tidak satu napas, maka adat yang demikian bisa menyalahi syariat, hukumnya bisa menjadi bid'ah. Nah Bapak Ibu, itulah contoh. Oke, nanti banyak permasalahan tentang akad, tentang syarat, ari mas kawin masuk nu mana hukumnya, apakah tadi wali dan saksi sadayana tos aya. Jadi moderator pami bade nanyakeun tong nu aya di buku. Sebab mun aya patorosan di buku mah tinggal dibaca gitu. Saya kira demikian, izin ke toilet dulu, silahkan ditampung sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan baik berkenaan langsung dengan permasalahan pernikahan dan rumah tangga maupun masalah-masalah yang lain. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ditampunglah. Pertanyaan ke-100. Ya. Ya. Kawis kembali di dalam ayat. Nuhun. Kawis ayat surat Al-Baqarah 206. Ya. Perkawis tidak maharnya yang belum ditentukan ya. Mahar yang belum
Ya. Sahna nikah. Ya. Ya gini Bapak Ibu, jadi pertanyaan pertama, Dewan Hizbah sudah menetapkan dalam buku ini ya, di halaman 26, kedudukan mahar itu termasuk rukun nikah. Oke, itu di huruf E. Jadi salah satu rukun nikah itu mahar. Oke. Mahar dalam prakteknya itu ada 2. Satu sudah disepakati, Bu. Kan mahar teh kuma lalaki. Tapi karena nurek make pamajikan, jadi kudu nanya. Naon kahoyong gitu. Tah, nu kahiji mah tos disepakati, Bu. Bayarna kontan. Nu kadua boleh nganyuk. Salama dianjuk entong jima, dacan lunas. Jadi mahar teh rukun, disepakati bentukna, Bu. Tah, dalam kasus surat Al-Baqarah maharna mah aya, karena belum aya kesepakatan bade naon, maka saat akad nikah teh disebutkeun bentukna dengan mahar yang nanti ditentukan kemudian boleh-boleh gitu. Paham, Bu? Jadi sekali lagi, mahar itu rukun. Ada yang sudah disepakati bentuknya kontan, boleh juga dicicil. Gitu keputusannya. Tak aya oge kasusna teh, Bu, karena mahar teh belum disepakati. Oke, contoh. Abdi maharna hayang ngabedahkeun laut. Gitu. Istri hayang anu, calon suami can sanggup lamun kaburut tenggat waktu nikah jatuh tempo gitu. Atau disepakati dengan mahar yang ditentukan kemudian boleh-boleh. Jadi mahar mah aya ngan bentukna nu teu acan gitu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan surat Al-Baqarah ayat 236 sampai 237 menjawab pertanyaan di bulan yang lalu. Cerai sebelum hubungan suami istri dan mahar belum ditentukan. Maksud nama bentukna saat belum ada kesepakatan calon suami istri itu boleh-boleh gitu. Gitu maksudnya. Gitu ya, Bu ya. Pertanyaan ke-200. Ya, Ustaz, nalika ibu-ibu nuju ngagendong bayi, nalika najisna dina tina pemper, kumaha hukumna upami saumpamana kieu? Upami nempel tina ibu mah kana. Diulangi. Jadi bayi nganggo pemper, digendong ku ibu-ibu nuju sholat, hukumna kumaha? Leres kan gitunya, hukumna kumaha? Nah, aya cipapangan di pemperna data ya hubungan jeung indung eta mah jeung budak eta mah gitu. Ya, jadi sekali deui najis. Oke. Satu, berkenaan dengan pasyabaka patohir, baju yang sholat, tempat yang sholat, sajadah nu sholat. Tah budak teh mawa najis keur saha? Keur budak lah teh keur nu sholat eta. Jadi tidak termasuk najis saat dibawa keur sholat. Sebab teu dibawa kudu sholat. Ayana di budak. Kitu sekali deui. Jadi saat sholat budak make pemper rek rek pipis, maka apa yang menempel di pempernya tidak menjadi najis bagi yang sholat. Kitu eta teh, Bu. Dah. Oke. Nah, da teu nempel kanu sholat, beda lamun bocor. Kartos, beda mun bocor gitu. Contohna kieu contoh, Bu. Contoh. Ibu kasus nate sholat, terus budak ibu teh berot kasusnya ya tinggal ya sajadah ya, oke sajadah berot gigireun sajadah teu keuna kana sajadah terjadi najis. Nah hukum di pemper teh sami, karena tidak terkena kepada badan, baju dan tempat sholat yang sholat, maka tidak termasuk najis kecuali bocor.
tah hukumna teh sami siga budak ngompol atawa modal dihareupeun nu salat di luar area sajadah terjadi ngarobah status karena kesucian orang yang sholat. Gitulah kesimpulan nama. Dah ya. Kecuali nempel atau bocor. Makanya punten bu, punten bilih hingke urang nyarek ka budak. Tang modal sianya mereka sholat kan jadi gitu. Aduh cenaripu ya. Udah kena dah. Pertanyaan ke-300. Ya. Ya, jadi mengangkat tangan setelah wudhu disyariatkan. Hadisnya banyak. Salah satu di antaranya nalika ngadoakeun Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Kemudian ngadoakeun Amir bin Ubaid, kemudian ngadoakeun Tupel, itu semua dalam posisi mengangkat tangan. Tapi sanes pas ngadoa ngabaca syahadat. Jadi setelah tadi wudu teh maca syahadat tuh, nah tidak ditemukan pas maca syahadat mengangkat pandangan. Tapi pas ngadoana di hadis itu disebutkan rofa'a yadaihi, faqala Allahumma dan seterusnya. Begitu. Pertanyaan ke-400. Oh, sekali itu bener gua. Yang masih kena nyambung. Kuma. Masa kaitan doa eta teh hanya sebatas mendoakan sahabat yang tadi atau nabi memang umum. Ya. Atau nabi misalkan urang mah yang ngadoa naon biasa. Ya, jadi tinggal karena doana beda-beda, tiap jalmi beda doana. Berarti dalilna teh menunjukkan doana teh bebas. Baik ngadoakeun orang lain maupun ngadoakeun diri sendiri. Tak salah satu yang boleh diamalkan lain ngamalkeun dalil, tapi ngutip redaksi nate doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi kesimpulannya menunjukkan umum. Bukti umum nate ternyata nabi beda-beda tergantung keperyogian. Begitu. Terakhir asli. Diurangi. Mohon penjelasan siksa kubur. Can ngalaman. Ya. Jadi yang pertama, hadis-hadis itu menyebut siksa kubur itu bukan hanya psikologi, disiksa mental, tapi jeung fisikna. Ya, saya ulangi, yang dimaksud dengan siksa kubur berkenaan dengan fisik dan mental. Contoh dalil fisik bagi mereka yang jeblug, naon jeblugnya gitu. Hutang tara zakat mal. Di hadis Bukhari, begitu nanti di alam barzah, alam kubur, dia akan ditemani oleh ular besar. Ditanya, saha maneh? Saya adalah harta yang tidak pernah Anda keluarkan. Dikerekep eta teh pak gitu. Dibelit oleh badak. Itulah dalil siksa kubur tuh fisik. Kedua, alam kuburnya menyempit sampai terdengar potong tulang-tulangnya. Tulang menggambarkan fisik. Tidak ada yang bisa mendengar kecuali sakolayan gitu, yaitu sabu. Nah, di antara teh binatang. Jadi bisi jol ujuk-ujuk ibu aya ucing meong-meong ka ibu teh gitu. Teu mustahil ucing teh ngadenge kuburan disiksa penghuni kubur. Bentar tong sok suudon ka ucing. Gitu Bu ya. Jadi sekali lagi hanya binatanglah yang mendengar suara siksaan itu. Itulah dalil siksaan kubur, ya fisik, ya mental. Dah. Cuma Perkawis mereka pada cepat jenazah, memang nanti saya akan tuh tidak ditawasilah sama kamera. ya gini jadi punten.
Jadi balitungan urusan hutang sanes bagian rangkaian acara prosesi penguburan. Tapi inti nama hubungan kudu diberesan, bukan syarat. Ari Nabi mah nahabat naroskeun karena Nabi mah lamun gaduh hutang moal nyolatan. Jeung da urang mamalwantun tubuh Bapak Ibu jenazah ieu soleh henteu main wani. Atawa kieu bilih geus mohon abdi kana samanten moal. Tah Nabi mah kapriyogian naroskeun teh margi lamun aya nu hutang teu aya nu ngajamin Nabi moal nyolatan. Urang mah ditarikeun gara nu hutangnya di salatan. Jadi teu aya syariat naroskeun bab hutang. Tapi kapriyogian mah mangga kantun ka kulawarga eta mah ngemutan wungkul. Kitu tah ya. Tapi terserah harus kenal. Mohon jadi ulah dibiasakeun. Bisi engke dianggapna jadi syariat gitu teh. Nah, tekedah dibiasakeun di kuburan aya nu kitu. Justru engke nyangkana jadi syariat. Cek mayit lantaran ditanya-tanya gaduh hutang teu langsung ngacung atuh mayit. Selunas gitu dah. Jadi sekali lagi tidak ada hubungan dengan prosesi. Justru jangan jadi kebiasaan bisi dianggap jadi syariat. Gitu. Terakhir asli. Sok naon? Oh aya dina eta jamaah Facebook ya. Ustaz membahas dupi kedudukan wali nikah dan syarat nikah. Nah, lihat Bu ya. Saran saya tegaskan. Di buku Dewan Hisbah ini namanya wali mujib. Masuknya rukun. Saya ulang ini. Di buku Dewan Hisbah, wali itu rukun, wajib, tapi tidak harus selalu ayah gitu. Nah, maka dalil yang menyatakan la nikaha ila biwaliyin dianggap bahwa kolot bapak terutama yang harus jadi wali itu yang salah. Tapi keberadaan walinya dalam buku Dewan Hisbah itu wajib, tapi tidak harus selalu oleh bapak. Maka boleh oleh siapapun yang dianggap si pengantin mewakilkan kepada yang bersangkutan. Begitu namina wali mujib namina teh, untuk membedakan sareng wali hakim. Karena wali hakim dilakukannya oleh pengadilan. Jadi yang salah itu mengharuskan orang tua gitu. Begitu. Cukup ya Bapak Ibu. Terakhir asli pisan. Teknis rujuk saat talak seperti kumaha. Kumaha? Teknis rujuk saat talak seperti kumaha. Teknik rujuk saat talak patarosna kedah kumaha gitu. Kumapan keur talak mah nya rujuk kumaha teh. Diulangi. Teknis rujuk saat talak. Justru pan rujuk kan talak teh keur pisah jauh rujuk pan rieut. Bisi setelah. Nah. Kade setelah lihat Bapak Ibu, sekiranya rujuk sebelum habis masa iddah, tidak perlu ada akad baru. Naon? Contoh, tadi talak penting katirisan. Jol isyarat ngajak ke kamar jadi beres. Karena masih dalam masa iddah. Tapi kalau sudah lewat iddah, pada saat rujuk kedah ku akad baru. Jadi ukuranna itu habis iddah atau tidak. Lamun can habis iddah mah gampil gitu. Naon kumaha carana we? Tiris geus gitu. Jadi gitu. Begitu ya. Aya nu ningakeun upami aya bahasa ieu
dina pacogregan gitu nya geus ditalak atau dibalikeun atau dicerai nah eta teh ku bahasa eta teh jatuh talak atau ya. Jadi kembali syariat mengingatkan talak tong jadi bukur. Sewaktu-waktu talak bakal jadi jatuh talak karena mempermainkan syariat. Makana al aslu dalam ucapan diuwihkeun deui kanu ngucapkeun. Sekirana ngucapkeun kitu teh serius, sadar jatuh talak. Tapi sekirana tadi punten nyingsieunnan, lama-lama bakal jadi jatuh sekiranya jadi permainan karena melanggar ketentuan syariat yang harusnya dimuliakan. Jadi al aslu wih deui kana niatna serius atanapi henteu. Pami serius teu kudu berulang-ulang, cukup dengan satu kali jatuh talak gitu. Ya. Bu, cukup ya? Ya. Jadi sekali lagi kalau nanti ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan silakan untuk dititipkan di pimpinan cabang atau bidgar dakwah atau di pimpinan ranting. Sementara itu yang disampaikan Ibu, saya pamit. Insya Allah kita bertemu kembali 1 tahun yang akan datang. Ya, dalam keadaan sehat walafiat di tahun 2026. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.